Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang desain grafis. Untuk topik hari ini yaitu elemen visual dan prinsip desain grafis. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar terkait dengan desain grafis ini. Ya, di mana sebetulnya pada prinsipnya desain grafis ini memang nantinya akan bermain banyak dengan elemen visual dan bagaimana kita menerapkan elemen visual itu dalam media desain kita. Ya, dalam ini nanti ada prinsip-prinsip desain yang perlu kita ikuti gitu ya. Baik, um, agenda kuliah kita hari ini. Yang pertama elemen-elemen visual, di mana elemen-elemen visual itu terdiri dari titik, garis, bentuk, ya, tekstur, form, warna, tipografi. Kemudian ada juga prinsip desain, ada kesederhanaan, penekanan, keseimbangan, harmoni, kesatuan, dan juga kontras. Jadi ada dua topik, ya subtopik dalam pertemuan kita hari ini, yaitu elemen-elemen visual dan prinsip-prinsip desain. Kita masuk kepada elemen visual desain dulu, ya. Elemen visual desain ini pada dasarnya merupakan dasar-dasar desain, ya, yang merupakan fondasi dari setiap karya media visual. Baik itu dari seni rupa hingga desain yang populer saat ini, misalkan desain web, kemudian mobile, ya, desain game misalkan, ya, desain apapun itu, ada dasar-dasarnya yang perlu kita ketahui. Nah, elemen-elemen dasar-dasar desain ini hadir dalam bentuk elemen detail yang tampaknya tidak penting jika berdiri sendiri. Jadi, kalau misalkan elemen-elemen tersebut berdiri sendiri, ya kayaknya nggak terlalu penting-penting banget gitu, ya. Namun ketika penggunaannya digabungkan dengan prinsip desain dan juga elemen lainnya, maka menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dalam penyampaian pesan secara visual. Ingat kembali bahwa desain grafis itu bukan hanya seni murni, tapi juga ada pesan yang ingin disampaikan ya kepada audiens, target audiens tertentu gitu ya. Jadi perlu diingat di situ bahwa elemen visual kemudian nanti prinsip-prinsip desain ini juga akan digunakan untuk menyampaikan pesan ya secara visual. Nah, ini adalah elemen visual design. Jadi perlu diperhatikan juga di sini ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa ini semua adalah elemen desain. Tapi juga ada beberapa sumber yang menyebutkan hanya beberapa bagian saja elemen desain. Bahkan prinsip dan elemen desain kadang tergabung gitu ya. Poinnya adalah semuanya adalah dasar-dasar desain. Jadi tidak perlu Anda persoalkan. Pada pokoknya adalah semua itu digunakan dalam membuat desain yang akan kita jadikan media komunikasi visual gitu ya. Yang pertama adalah titik. Elemen titik ini merupakan bagian terkecil dari elemen-elemen desain dan ini juga bagian terkecil dari garis ya. Karena pada dasarnya suatu garis dibentuk oleh adanya hubungan titik-titik yang sangat dekat. Nah, tenggorokan agak kurang baik. Ya, ini titik ya. Kemudian elemen kedua yaitu garis. Garis merupakan bentuk dasar menghubungkan dua titik atau lebih. Jadi tadi sebelum garis ada titik. Nah, di beberapa sumber juga ada yang tidak mencantumkan titik sebagai elemen desain, gitu ya. Tapi saya di sini cenderung menambahkan titik sebagai elemen desain. Ya, karena nanti juga bisa jadi titik itu juga bisa menjadi bagian penting dari desain, gitu ya. Nah, garis ini dapat dibentuk untuk membuat huruf, grafik, dan elemen desain lainnya. Ya, elemen grafik desain lainnya. Garis terdiri dari sedikitnya 4 macam bentuk, yaitu vertikal, horizontal, ya diagonal, maupun kurvoid, ya kurva. Nah, ini contoh garis. Jenis garis yang tadi ya, jenis garis dan ketebalannya. Jadi ada garis yang bentuknya straight, ya tidak putus. Kemudian ada garis putus, ya dash seperti ini. Ada garis titik-titik, ya seperti ini nih garis titik-titik. Dan juga ada garis berpola, ya ini garis berpola gitu ya. Nah, saya yakin ketika Anda dulu misalkan membuat makalah di Microsoft Word gitu ya, atau di media atau perangkat lunak,
pengolahan kata gitu ya. Itu Anda pernah bikin border kan, ya. Nah, secara tidak langsung Anda juga sudah berkecimpung di dunia desain ya, mengetahui elemen desain yaitu garis gitu. Dalam hal ini bisa jadi garis yang Anda gunakan ya garis yang tidak putus ya, ataupun garis yang berpola gitu. Nah, bagaimana kita menggunakan garis dalam desain? Ya, garis bisa berfungsi sebagai pengorganisasi. Bisa jadi dia sebagai border, bisa jadi dia sebagai pembentuk struktur ya. Bisa jadi garis ini juga menjadi pembagi gitu. Garis juga bisa digunakan sebagai penekanan gitu ya, unsur penekanan. Kemudian juga garis bisa digunakan dalam sebagai dekorasi ya. Garis juga bisa digunakan sebagai pengarah aliran. Jadi ada hierarki, ada pengarah aliran. Kalau misalkan desain itu sebaiknya dari mana kita melihat desain gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan garis dalam hal ini. Ketika menggunakan garis, perhatikan ketebalan, warna, ya, tekstur, kemudian gaya, gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan. Kembali ke yang tadi bahwa di sini ada ketebalan garis ya, kemudian ada warnanya. Kita bisa melakukan warna, tekstur, dan gaya, gitu ya. Sehingga nanti dampaknya dapat besar terhadap cara pandang audiens terhadap desain Anda. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika menggunakan garis, Anda perlu memperhatikan ketebalan, ya, warna, kemudian tekstur. Jadi bisa jadi tekstur kuas seperti ini juga bisa digunakan dalam desain ya, dengan tema misalkan grung gitu ya. Kemudian ada yang ada dengan style tertentu ya. Ini juga perlu diperhatikan tadi yang berpola tadi itu ya. Ini contoh penggunaan garis. Di sebelah kiri ini adalah contoh penggunaan garis dalam infografi. Dia menjadi tadi ya, penggunaannya menjadi pengarah aliran gitu dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian garis sebagai stressing word, penekanan. Jadi bisa jadi garis ini kita gunakan untuk kebutuhan penekanan di sini contohnya dalam desain tipografi seperti ini. It's not about ideas. Nah, ideas yang ditekankan. It's about making ideas happen gitu ya. Ini dua objek kata yang ditekankan di sini gitu ya. Kemudian garis bisa menjadi border ya, seperti ini. Garis juga bisa menjadi struktur ya dalam desain seperti ini gitu ya. Kemudian ini juga struktur ya. Garis juga bisa menjadi dividing lines ya. Walaupun kalau kita lihat di sini garisnya nggak terlihat, ini kita sebut sebagai negative space biasanya. Jadi seolah ini ada garis tapi sebetulnya tidak ada, hanya sebatas ruang gitu ya. Ini fungsinya sebagai dividing lines atau hanya sebagai dekorasi gitu ya, garis sebagai dekorasi seperti ini. Ini contoh-contoh penggunaan garis. Elemen selanjutnya setelah titik dan garis adalah bentuk. Gitu. Bentuk merupakan suatu wujud yang menempati ruang dan biasanya mempunyai dimensi dua dimensi gitu ya, yaitu panjang dan tinggi. Ya. Nah, di dalam aplikasi desain biasanya ini sudah tercantum di dalamnya, ya sudah otomatis ada di dalamnya. Kemudian bentuk ini nantinya akan bisa memberikan bobot pada desain dan membuatnya mudah dikenali. Jadi bentuk ini memang nantinya menjadi dasar untuk unsur-unsur lainnya dalam desain ya, elemen-elemen lainnya dalam desain. Terdapat dua kategori bentuk, yaitu yang pertama geometrik ya atau reguler, dan yang kedua adalah bentuk organik yang alami. Ini bentuk bisa juga berupa bentuk yang dibentuk ya, bentuk yang disusun oleh garis seperti ini, yang sebelah kiri ini. Juga bentuk bisa berupa fill ya, berisi warna seperti ini. Atau bentuk juga tadi bisa berupa negative space. Jadi sebetulnya ruang di tengah ini kita nggak secara intensitas membuatnya gitu ya, tapi yang utamanya sebelah sini gitu. Ini terbentuk dari negative space. Ini contoh geometrik, bentuk geometris dan bentuk organik ya. Ada yang seperti ini nih, biasanya cenderung lebih kaku kalau kita berbicara tentang bentuk geometrik, dan lebih luas kalau kita berbicara tentang bentuk yang organik, ya alami seperti ini. Dan ini contoh-contoh logo yang dibentuk ya dari
elemen bentuk ini. Gitu. Contohnya simple seperti ini ya. Nike misalkan, NBC gitu ya. NBC ini juga menerapkan negative space. Gitu. Kalau Anda lihat di sini di bentuk logo NBC ada apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu di bagian sini? Kayak Huawei, Pak. Kayak Huawei ya. Ini NBC itu kalau Anda lihat di sini ada negative space yang menunjukkan ini bentuk cendrawasih gitu ya. Di belakangnya ini ekornya, nah ini badannya. Itu ini negative space namanya. Gitu. Kemudian, nah ini fungsi bentuk. Bentuk bisa berfungsi membantu mengatur dan memisahkan konten. Jadi tadi dividing lines ya. Kemudian membuat ilustrasi sederhana. Bisa jadi bentuk juga menjadi dasar membuat ilustrasi gitu ya. Kemudian juga bentuk juga untuk menarik minat audiens ya. Selain itu juga bentuk tadi untuk dekorasi dan bentuk menjadi fondasi dari banyak hal dalam desain ya. Contohnya untuk membuat tekstur, untuk membuat pola, untuk membuat layout. Nah, ini kita butuh bentuk gitu ya. Ini contohnya kesan yang ditimbulkan pada bentuk ya. Tadi untuk mengelompokkan ya, membuat komposisi tertentu gitu ya. Dan bentuk juga bisa digunakan untuk membuat ilustrasi. Bentuk juga menjadi dasar tekstur seperti ini ya, tekstur berpola juga ya. Ini bentuk gitu. Selanjutnya elemen setelah bentuk ya, selain tadi ada titik, garis, bentuk, nah ada juga form. Form ini sebetulnya nggak jauh beda dengan bentuk ya. Hanya yang membedakan adalah dia mempunyai satu dimensi tambahan, yaitu ketebalan atau kedalaman ya. Ada tinggi, ada panjang, ada ya kedalaman di sini ya. Ada height, ada width, ada depth gitu. Kemudian form ini dapat memunculkan kesan realistik pada desain. Biasanya memang form ini digunakan untuk desain 3 dimensi biasanya. Walaupun demikian, ketika kita membuat desain yang sifatnya 2 dimensi pun kita bisa menonjolkan bentuk realistik ini dengan menambahkan form. Contohnya dengan menambahkan shading gitu ya di dalam objek yang kita gunakan, atau misalkan pencahayaannya kita atur lah di situ ya. Nah, ini perbedaan bentuk dan form. Kalau bentuk atau shape itu ya, dia tidak ada biasanya nggak ya flat lah gitu ya. Kalau form ini ada depth-nya, ketebalannya gitu ya, kedalamannya ini gitu. Ini bentuk dan form. Kayak logo Smadaf ya. Kalau Anda pakai. Ini kategori bentuk sama halnya dengan form ya, kategori form sama halnya dengan bentuk. Dia juga bisa berbentuk geometris. Form juga bisa berbentuk organik gitu ya, tipenya seperti itu. Jadi kalau geometrik itu tadi juga sama ya, kaku gitu ya, uh, lebih apa ya, terstruktur biasanya. Kalau organic form itu lebih luas ya, lebih alami gitu. Elemen selanjutnya adalah tekstur. Jadi tadi ada titik, ada garis, ada bentuk ya, ada form. Nah, ada tekstur. Tekstur merupakan keadaan atau gambaran dari suatu permukaan benda atau bagian darinya. Tekstur dapat menambahkan kesan, kedalaman, dan sentuhan. Artinya di sini seolah desain yang kita buat itu yang memiliki kedalaman dan dapat diraba gitu ya, dapat disentuh gitu ya. Ini tekstur. Ketika kita menambahkan tekstur dalam desain kita, ini objek yang kita nanti buat itu bisa tampak lebih halus ya, tampak lebih kasar, tampak lebih keras atau lembut. Nah, di dalam mata kuliah animasi di semester lalu juga kita bisa menambahkan tekstur di dalam membuat model yang kita buat gitu ya, objek 3 dimensi yang kita buat. Dan ini juga tergantung pada elemen yang dimainkan. Nah, tipe tekstur ini ada 2 ya. Ada tekstur gambar seperti ini, ada tekstur berpola gitu seperti ini ya. Ini contoh-contoh tekstur. Ada tekstur yang diambil dari alam ya, ada tekstur yang dari biologi ya, dari makhluk hidup gitu ya. Kemudian man-made tekstur, tekstur yang dibuat oleh manusia gitu ya. Seperti ini. Ini contoh lainnya juga, tekstur yang merupakan berpola seperti ini.
ya. Kemudian juga ada tekstur berpola yang dibuat oleh manusia. Ini yang alami, ini yang oleh manusia. Jadi kan tadi tekstur itu bisa berupa tekstur image dan bisa berupa tekstur berpola ya. Nah, ini tekstur image dan ini satu lagi tekstur berpola. Itu seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan tekstur dalam desain harus berhati-hati ya. Artinya jangan berlebihan. Contohnya di sini kita menambahkan tekstur kayak kuas ya, garisan kuas gitu di belakangnya ini backgroundnya. Nah, tapi ketika kita menambahkan tekstur secara berlebihan seperti ini, maka akan kurang nyaman dilihat gitu ya. Ya di sini misalkan ada tekstur retak-retak seperti ini, menambahkan kalau dulu ini populer nih yang kayak gini nih, yang glass gitu ya. Kalau sekarang lebih populer yang flat gitu kalau dalam desain ya. Jadi berhati-hati ketika kita menggunakan tekstur, jangan berlebihan poinnya sih. Contohnya di sini yang simpel aja gitu, bagian-bagian tertentu yang kita kasih tekstur dan yang lainnya kita biarkan seperti itu gitu ya. Selanjutnya, elemen selanjutnya adalah warna. Nah, warna ini merupakan elemen desain yang sangat berpengaruh di dalam membantu menjadikan komposisi suatu desain menjadi lebih menarik ya. Nah, dengan menggunakan warna, komposisi suatu desain akan sangat menunjang tercapainya tujuan komunikasi dengan media cetak ataupun digital. Nah, karena ini juga warna merupakan elemen yang sebetulnya kalau misalkan dibikin buku ya bisa menjadi satu buku besar gitu ya. Maka nanti kita akan membahas warna ini juga di satu pertemuan khusus gitu ya. Nah, ini sebagai glimpse aja, sebagai contoh apa namanya, sekilas tentang warna. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya color wheel, ya, roda warna. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita bisa membedakan ada warna itu yang tipenya primary colors, ya. Jadi warna-warna primer. Nah, warna-warna primer itu ada 3 biasanya. Ada red, ya, yellow, dan blue gitu ya. Kemudian ada secondary color atau warna sekunder. Nah, warna sekunder ini dibentuk oleh pencampuran dua warna primer. Jadi, contohnya di sini ada orange, itu pencampuran antara warna kuning dan merah kan ya. Kemudian ada warna tertier. Warna tertier ini adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran dua warna antara warna primer dan warna sekunder gitu ya. Ini pembagian warnanya seperti ini. Kemudian warna juga kalau misalnya dilihat dari kehangatannya, ini kita bisa membagi dari color wheel ini menjadi dua warna yang sifatnya warna hangat ya dan ada warna dingin gitu. Jadi kalau misalkan Anda dalam desain menggunakan warna-warna biru misalkan gitu, maka desain-desain yang Anda buat itu cenderung dingin gitu ya, cool gitu ya. Nah, kalau sebaliknya jika misalnya Anda menggunakan warna merah, warna kuning, nah ini biasanya orange gitu ya. Ini biasanya lebih memperlihatkan keceriaan dan sebagainya kayak gitu. Selanjutnya di warna juga nantinya ada yang namanya skema warna. Di sebelah kanan ini yang kita sebut sebagai skema warna ya. Jadi skema yang kita bisa gunakan dalam desain kita gitu. Jadi nggak asal kita milih warna gitu ya. Ada prinsipnya lah, ada skemanya yang kita bisa gunakan. Gitu. Contohnya yang pertama adalah monokrom. Ya, monokrom ini kita ambil satu warna, kemudian kita atur value-nya, ya, kegelapan, kecerahan warna kita atur di situ. Jadi ketika kita menggunakan skema monokromatik ini, cenderung lebih balance, lebih seimbang, gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya skema warna analog, ya analogus. Nah, kalau analog ini kita ngambil warna yang berdekatan. Gitu. Contohnya di sini ada kuning, ya, orange, kemudian ada sedikit orange gitu ya, seperti ini. Ada juga skema komplementari, jadi saling bertolak belakang. Bisa kontras. Nah, ini warna-warna kontras kita sebut sebagai warna-warna komplementari gitu ya. Kemudian ada triadik. Ini kita ngambil tiga warna ya, tiga warna secara berlainan gitu ya. Nah, ini cenderung lebih kaya warna gitu ya. Komplementari, kemudian triadik itu lebih kaya warna. Nah, nanti juga ada tetradik juga namanya. Jadi kita ngambil 4 poin ya dalam color wheel ini gitu. Jadi lebih banyak warnanya ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang warna ini di materi warna ya. Elemen selanjutnya adalah tipografi. Ya, selain merupakan elemen desain, tipografi juga merupakan seni dan teknik merangkai
typeface untuk membuat bahasa tertulis lebih legible, lebih readable, dan appealing, ya lebih muncul gitu ya. Di dalam tipografi nanti Anda akan mengenal anatomi ya, anatomi tipografi. Di dalamnya ada misalkan ada slab ya. Nah, ini untuk yang serif ya. Anda mungkin pernah dengar ada sans serif, ada serif ya. Ini nanti akan Anda pelajari di bagian tipografi gitu ya. Ini contohnya. Jadi penggunaan tipografi dalam desain bisa dikategorikan menjadi dua bagian besar ya. Ada tipografi yang kita gunakan sebagai fungsionalitas dalam desain. Jadi lebih ke penggunanya secara fungsional. Jadi contohnya bisa dibaca gitu ya. Kemudian ada yang tipenya dekoratif atau kreatif. Nah ini bisa jadi nggak bisa dibaca gitu ya. Lebih ke seninya gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti Anda bisa nonton di sini ada video simple, singkat ya, tentang fundamentals dari desain. Ya. Sampai sini ada The fundamentals. Pertanyaan? Belum, Pak. Masih menyimak. Oke. Baik.